Siapa punya tahu? Petugas gabungan dari Polres Goa, Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah yang dijadikan markas atau sekretariat organisasi mahasiswa di Kelurahan Rapocini, perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi kemudian menggeledah seisi rumah dan menemukan belasan busur panah, ketapel, serta senjata tajam. Usai menggeledah, petugas menggiring 10 orang mahasiswa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun penggerebekan dilakukan usai petugas menerima laporan warga yang resah terhadap maraknya aksi tawuran dan kekerasan. Beberapa orang kaitan dengan menguasai daripada senjata tajam ataupun ketapel dan busur panah ketika sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin oleh patroli Perintis Presisi Polres Goa di perbatasan Goa Makassar. Dari hasil pengembangan, seperti yang saudara-saudara lihat di depan kami, ada beberapa anak panah yang berhasil kami amankan. Kini polisi masih memeriksa para mahasiswa yang ditangkap. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat agar bekerja sama menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Guna kepentingan penyidikan, Polda Metro Jaya mencekal tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, berpergian ke luar negeri. Ya, sementara pihak Roy Suryo CS mendesak kepolisian segera memeriksa saksi dan ahli yang dianggap bisa menyeimbangkan proses penyidikan. Polda Metro Jaya melakukan pencekalan berpergian ke luar negeri terhadap seluruh tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo termasuk Roy Suryo. Roy Suryo CS juga dikenakan wajib lapor karena diharuskan memenuhi proses penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Bersama kuasa hukumnya, Roy Suryo CS mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Kedatangan Roy Suryo di Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang dianggap dapat menyeimbangkan proses penyidikan. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ke-8 tersangka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Secara eksklusif, Andi Azwan mengaku memiliki hasil scan ijazah asli Jokowi. Ya, Andi menyebut akan membuktikan keaslian ijazah Jokowi secara forensik. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Oke, ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali, scan. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Ya, tolong
Ini kan. Nanti saya ada ijazah Enggak, pembanding. ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. 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 Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Bisa Pak Jokowi. scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke. Oke, ini ijazah pembanding. Oke. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Ya. Stampnya juga sama. Kembali coba. Kembali Lihat, sebelumnya. 11.32, 15.470. Oke, kembali. Kembali ke Pak Jokowi coba. 11.20, 15.456. Oke. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak punya jasa, ini dibuktikan. Oke? Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong? Sama. Sama oleh Dian Sandi. Itu yang kemarin kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Roy Suryo itu mengatakan begini, ya, bahwasanya ini ditempel dengan Dumatno. Iya. Betul nggak? Iya. Saya akan bongkar secara forensik dari VJJ. Yang kemarin Arep bersuara pekan lalu, ini di crop lah kurang lebih ya. Makanya kena dengan undang-undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya ya. Salah satunya. Itu masalahnya. Oke. Ya, coba kita Foto Dumatno. kita balik kepada digital forensik dari VJJ Face, Pesnet sama Arface. Tolong. Saya mengharap Roy Suryo di sini karena saya sudah bertemu di ILC, dia diam, nggak bisa apa-apa. Nah ya, ini kan yang ditanyakan oleh Roy Suryo. Ini ada merahnya. Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Bang Roy Ada, Suryo. ini karena merah ketemu hitam dan ini itu jas ada. Dia menggunakan dibesarkan kita ada. Image Ada. comparison. Ya, di sini oke. ada garisnya. Asli. Ya, ada. Meskipun kan tidak terlihat, tapi nanti kita buktikan Ada, tempat saya yang bisa, lain. saya masih punya. Kalau dengan mata, besarnya. Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa ia Diperbesar melakukan bisa, image ya, Bang. comparison. Jadi perbandingan Kalau kita foto. lihat di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita lihat itu aslinya ada. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan uang rampasan kasus korupsi investasi fiktif sebesar 883 miliar rupiah ke PT Taspen Persero. Dana itu berasal dari perkara Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primarianto. KPK pamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan ruangan, uang yang diperlihatkan ke publik hanya 300 miliar rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. 2 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas, yakni dalam bentuk uang sebesar 883 miliar 38.294.268 rupiah yang telah distorkan atau ditransfer pada tanggal 20 November tahun 2025 ke rekening Giro THT Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta. Sejumlah 6 unit efek yang telah dipindahkan tanggal 17 November 2025 ke rekening efek PT Taspen Persero. Jadi ada dua hal ya. Tadi uang sejumlah 883 miliar sekian, kemudian sejumlah 6 unit efek. Sementara uang di depan ini atau di belakang saya, ini karena tempat dan keamanan tidak bisa kita tampilkan seluruhnya. Jadi seharusnya ditampilkan 883 miliar sekian, tapi yang kita tampilkan adalah sekitar 300. Majelis Hakim memvonis ex-direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, pidana 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah dalam kasus korupsi akuisisi PT JN. Ya, Ira terbukti bersalah karena memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara senilai 1,25 triliun rupiah.
Mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis siang. Selain itu, Ira juga didenda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni 8,5 tahun penjara. Menurut Majelis Hakim, Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Majelis Hakim juga menilai Ira terbukti memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara AJI senilai 1,25 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti. Sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Muhammad Adi. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemerintah menegur 25 platform digital karena belum mengurus izin beroperasi di Indonesia. Ya, bila tidak diurus, izin mereka akan diblokir. Sejumlah platform belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE Kementerian Komunikasi dan Digital. Aturan ini diberikan untuk seluruh PSE domestik maupun asing. Tujuannya untuk menjaga keamanan warga Indonesia yang menjadi penggunanya. Kemkomdigi pun telah memberi peringatan kepada 25 platform digital yang belum mendaftar. Peringatan diberikan bertingkat. Bila tidak juga mendaftar, maka izinnya akan dibekukan. Dari 25 platform digital, ada sejumlah platform yang banyak digunakan di Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Cloudflare, perusahaan yang menyediakan layanan infrastruktur internet global yang fokus pada keamanan dan performa. Kemudian ada platform penyimpanan bernama Dropbox. OpenAI yaitu ChatGPT juga kena tegur. Tak hanya itu, platform untuk belajar bahasa Duolingo juga terancam dibekukan. Platform Get Images hingga Wikimedia Foundation, penyedia Wikipedia dan Wiktionary juga terancam dibekukan.